Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya. Baik, izin ya, izin menyampaikan pertama dulu. Ini saya mau buka apa namanya? Buka ini. Baik, sudah terlihat belum share screen saya? Sudah. Sudah ya. Baik. Sudah. Ini adalah kota Madinah, Masjid Masjid Nabawi ini. Yang putih ini. Nih, kelihatan ya? Yang ini pakai kursi Kelihatan. ini. Kelihatan, Pak? Kelihatan. Insya Allah kelihatan. Nah, ini yang putih-putih ini. Ini Masjid Nabawi. Oke. Ya. Nah, ini hotel kita nih nanti. Bentar. Golden Tulip. Bentar. Ini mana ini ya? Pulpennya. Oke, pulpennya di sini. Oke. Nah, siap. Bentar. Ya, jamaah. Ya, perhatikan. Nah, ini adalah kubah warna hijau. Terlihat nih, jemaah. Warna hijau di sini. Ini. Nah, yang ini, Lihat. yang kotak ini, jemaah, ini adalah tempat dulu adalah rumah Rasulullah. Karena Rasul meninggal dan wafat di sini, maka dimakamkan di sini. Jadi tempat peristirahatan terakhir Nabi. Ini kubah hijau itu penanda bahwa sekarang menjadi makam Rasulullah. Ya, karena dulu Rasul tinggal di sini. Gitu. Ya. Nah, kemudian ini yang warna hijau nih, ya, kubah hijau nih ya. Kubah hijau. Ya. Ya. Kubah hijau bentar. Masjid Nabawi kubah hijau. Terlihat ya, jamaah ya? Lihat. Terlihat ya. Baik. Perhatikan ya. Oke, saya perbesar ini. Ada iklan mana gambarnya? Nah, ini. Nah, ini ya. Ini adalah kubah warna hijau tadi ya. Ini di bawah adalah makam Rasulullah. Dulu ada rumah beliau. Nah, antara makam dengan antara sini nih, ini kurang lebih segini, itu namanya Raudhah. Nanti kita akan ke sini yang disebut Taman Surga itu. Ya. Nah, sekarang kita akan cari bagaimana cara ngantrinya. Ya, kita kembali ke ini. Lihat penampakan dari atas nih ya. Ya. Oke, kita kecilkan dikit. Nah, ini putih-putih ini payung-payung semua nih. Ini payung-payung semua. Gitu. Nah, kemudian kalau di Nabawi itu tempat sholatnya dibedakan laki dan perempuan. Kalau perempuan semua di soft nih, apa namanya? Soft depan atau soft belakang ini? Soft belakang ya. Kita sebut ini masjid bagian depan atau bagian belakang ini? Bingung Pak Endi ya? Bingung. Madepnya kemana? Iya, ini kan masjidnya nih. Ini masjidnya nih. Oh, Berarti iya, iya. arah kiblat ke arah kiblat itu ke sini. Sini. Ke Sini sini. ya. Tuh, ini arah kiblat kan? Iya. Ya kan? Arah kiblat. Ah, Kita sebut depan atau belakang itu? Depan. depan. Belakang. Eh? Samping. Oh, samping. Bukan, bukan samping ini sebentar ya. Ya. Yang cewek. Nah, ini maksudnya kiblat ke sini kiblat. Ini ke arah kiblat nih. Nah, Iya. ini tempat imam di sini nih ya. Oke. Iya. Ya. Berarti kita sepakatin ini bagian belakang deh biar enak gitu ya. Ini bagian belakang. Kan depan masjid tuh ini. Depan masjid tuh ini depan masjid. Nah, ini depan masjid nih. Ya. Ini depan masjid ya. Kebayang semua jemaah? Oke. Nah, ini hotel kita di sini nih. Andalus Royal Suite. Oh, yang merah tuh ya. Merah. Oh, deket banget, Pak. Nih, langsung masuk masjid. Ya. Jadi langsung sampai masjid ini. Ya, jadi hotel keluar. Ini depannya Hotel Hilton. Hotel kita nanti. Ya. Hotel keluar, langsung masjid ini. Ya. Jadi, nah, di depan-depan ini itu adalah tempat sholat perempuan. Oke.
Nah, perempuan tuh segini biasanya. Kok mincang-mincong sih saya buat garisnya. Belum ngopi kali, Belum Ustaz. ngopi nih Pak Endi nih. Iya, belum ngopi, Ustaz. Mincang-mincong. Pokoknya segini lah, waduh ya. Segini depan Iya. ini adalah depan soft perempuan. Yang laki-laki berarti maju ke depan sini nanti. Gitu ya. Jadi Iya. tempat hotel kita ini memanjakan ibu-ibu banget nih. Ya, langsung nyampe tempat sholatnya perempuan. Yang bapak-bapak ya ke depan. Gitu kan. Berarti lewatin ibu-ibu ya, Ustaz ya? Ya ada ini semua jalan Pak ini. Ini Oh, payung-payung iya. ini semua lewat sini semua gitu. Nanti ibu-ibu masuk aja ke masjid, jangan di luar. Walaupun di luar itu nanti banyak juga disediakan karpet-karpet buat sholat. Saran saya nanti ibu-ibu ya, ini dari hotel, set masuk ya, nanti langsung masuk ke dalam aja, lebih nyaman. Bapaknya pun nanti masuknya lewat sini Pak. Set, saya gambarin ya. Oke. Set. Nanti ada pintu sini. Nah, lewat sini ya Pak ya. Bapaknya. Iya. Oke. Nah, Ngerti. siap. Kita lanjut. Nah, sekarang nanti kita cara ngantri ke Raudhoh. Ya. Nah, ngantri cara Raudhoh itu berarti adalah, bentar. Saya gambarin dulu. Nah, kan dari hotel nih ya. Dari hotel ya. Set, di sini kan. Iya. Set, ngek. Nah, sini Pak. Nah, nanti di sini. Semua dari sini. Semua dari sini. Satu Laki dan pintu berarti, perempuan. Ustaz. Maka waktunya berbeda. Gitu. Ya. Dari sini. Nah, di sini ada namanya pintu 37. Nah, ya. Nanti di sini ada orang ngantri banyak. Ada ngantri banyak. Nanti saya perlihatkan videonya. Oke. Jadi ini ya, jamaah. Oke, saya geser. Nah, ini kubah hijau. Ya, nanti kita di area sini. Parkirnya, Pak. Parkirnya. Ngantrinya, Pak, di area sini. Ini yang sebelah kita nih. Ya. Ini makam baki. Nah, ini makam baki ya. Nanti kita ngantrinya di sini, Pak. Ngantrinya, Pak. Di area sini ngantrinya. Nah, Apa teh? itu ngantrinya di sini, ngantrinya. Oke. Ini pintu 37 di sini. Berarti 37. Oke. Nah, nanti masuk terus ke sini set, masuk lewat sini namanya pintu An-Nisa, Babun Nisa atau pintu 39. Nanti pokoknya dari pas di sini nih itu udah ngantri banyak banget. Oke. Nanti di sini banyak banget. Nanti kita ngantri aja. Makanya jadwal yang kita pilih itu jam 2, Pak. Itu jam 3 kita harus OTW ke sini, Pak. Jam 3. Maaf, jam 1 ya. Satu. Jam Iya. 1, jadi setengah 1 sudah bangun. Jam 1 sudah janjian di lobi. Langsung jalan ke sini, Pak. Gitu. Ya. Karena telat sedikit, nanti itu kan kita punya waktu cuma setengah jam, Pak ya. Iya, betul. Jam 2 sampai jam 2. Setengah jam. Itu jam 2.40 itu enggak, kita ditolak, Pak. Nanti ada petugas di sini. Nanti kita bawa HP. Kita tunjukkan aplikasi kita. Gitu. Ya, nanti ada petugas di sini. Nah, nanti ada petugas di sini. Ya. Itu kita tunjukin HP kita. Maka jam 1 sudah jalan ke Rodo sini. Nah, gitu ya. Ya ngantri dikit-dikit nggak apa-apa lah, ibadah ya kan. Nikmati saja. Nah, nanti kita masuk sini, Pak. Nanti kita suruh sholat dulu di luar. Disediakan karpet, ada zam-zam, Masya Allah. Nanti ada petugas ngasih kita zam-zam. Nanti kita ngantri. Ini kan di dalam tuh penuh nih, ya kan? Orang keluar. Nanti kita ini masuk. Ini keluar. Ini masuk. Ini keluar. Ini masuk. Kebayang? Pokoknya begitu ya. Ya, bismillah, oke ya. Oke. Nah, laki perempuan suasananya begitu. Sama. Laki perempuan pintunya sama. Makanya kalau ibu-ibu kan jam 10 kan? Iya. Nah, maka kenapa saya buat jam 10? Ya itu nggak terlalu malam, pas setelah makan malam. Jadi habis sholat Isya, ya, habis sholat Isya kita langsung makan. Maksimal jam 10 kita sudah OTW dari hotel.
Set sama ke sini, ke tempat tadi. Gitu ya. Oke, sekarang coba kita lihat suasana apa namanya? Suasana pakai videonya ya. Tadi saya download beberapa video. Oke. Kita coba setel. Ya, maaf. Ya. Bentar. Sudah terlihat belum videonya? Udah. Udah. Oke ya, sebentar ya. Perhatikan jamaah, ini suasana di luar, ini ngantri. Dia ambil jam sekitar habis asar ini, ya habis asar tuh ada. Jadi kalau ibu-ibu itu dari pagi sampai zuhur, nah, atau ba'da isya sampai jam 12 malam tuh ibu-ibu. Gitu ya. Baik. Nah ini antriannya di sini pintu. Nah ini nanti kita akan, ini sudah melewati. Nah, ini sudah melewati pos pemeriksaan sebenarnya. Nah ini di belakang ini pada ngantri Pak. Lihat ini ya. Ini lihat petugas nih sih, saya tunjuk nih. Ini ada kertas nama kertas tasrih. Nah, ini biasanya kalau ba'da asar ini rombongan semua dari travel yang pakai tasrih, tidak pakai nusuk. Gitu ya. Makanya kita doakan mudah-mudahan travel ngurus tasrihnya lancar, jadi nanti juga bisa masuk rombongan bersama para pembimbing dengan para mutawif gitu. Gitu ya. Nah, kalaupun nanti ya tasrihnya kredit nggak dapat, jamaah semua sudah dapat nusuk bisa masuk rodo juga. Gitu ya. Start. Ya. Gimana, Pak? Berarti kalau misalnya nih travelnya dapat tasreh, berarti kita bisa masuk 2 kali gitu ya? Nah, Tasreh sekali sama nusuk sekali. betul, Pak. Oh iya ya, Bonus, alhamdulillah. jadi dapat bonus, Pak. Iya. Iya, jadi antisipasi saja karena memang kemarin saya berangkat pas Maulid Pak ya, itu penuh luar biasa Maulid itu. Jadi ibu-ibunya dapat tasreh, kami bapaknya nggak dapat Pak. Tapi kami sudah menyiapkan dari di Indonesia kan, sama seperti ini, kami dan jamaah sudah menyiapkan, kita bantu untuk nusuknya gitu. Jadi sudah kita prepare yang plan B lah gitu ya. Dan qadarullah memang nggak keluar, yang keluar hanya ibu-ibu. Jadi ibu-ibu masuk semua pakai tasreh rombongan gitu, ya. Nah akhirnya kami masuknya rombongan pula, tapi pakai nusuk. Gitu Pak Endi ya. Ya. Nah kemarin jamaah kami juga tanggal November dua-dua masuk, tasrihnya keluar, nusuknya dapat. Nah, alhamdulillah. Double. Alhamdulillah Pak, dapat bonus. Oke ya, yang di belakang ini adalah ngantri. Oke. Nah, masuk ya dia ya. Oke. Suasana sore kalau nah perhatikan nih Pak, ini depannya ya, saya bilang tadi ya. Jadi jamaah itu diarahkan masukin dulu ngantri, sholat ya, nanti ada zam-zam di sini ya kan. Yang pintu sini maaf nih, saya foto ini mana nih full point. Oke, nah ini pintu keluar Pak. Set ini pintu keluar nih, ya. Nah yang di sebelah sini, ini pada ngantri. Kebayang Pak ya? Nanti Jadi buat keluar. yang hijau keluar, merah masuk. Gitu. Jadi Masya Allah itu Arab Saudi sudah ngatur ngurusan orang sholat. Jadi nggak kredit Pak. Dulu Allah ya Karim itu kreditnya luar biasa sebelum ada nusuk ini Pak. Memang terkesannya itu ngantri gitu kan, tapi tertib. Tertibnya Masya Allah. Ya rapi gitu. Ya. Jadi yang ini pintu keluar namanya pintu baki ya. Ini pintu keluar ya.
Yang hijau keluar, yang merah nanti masuk. Maksudnya lah sini, set di sini tadi ya. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, perhatikan Pak. Ini masuk tadi kan, pintu 39 ya. Iya. Ini namanya Babun Nisa. Nah, ini Babun 39, Nisa. ini 38 Pak ya, kelihatan ya 38 ya. Iya. Mundur lagi itu 37. Jadi nganternya itu pas di 37, Pak. Itu. Nganternya tadi pas 37, nanti cari saja dari hotel. Pintu 37. Nah, itu posisinya ada di belakang masjid. Yang belakang kubah hijau itu pokoknya rame orang, ada tempat ngantri seperti ini, hijau-hijau ini, ya. Itu dari jarak sekitar 200-300 meter, ini tulisan kelihatan. Nah, nanti dari 37 sebelah sini, kita akan lurus tadi posisinya ya, kebayang. 38, 39, ini ada nomor pintunya, namanya Babun Nisa, ya, pintu perempuan. Oke. Nah ini ya, Anissa, get Anissa, Babun Nisa, ya. Ini memang pintu sebenarnya diperuntukkan buat perempuan sebenarnya ini. Ya, di zaman Rasul ini pintu khusus untuk perempuan. Ya. Get Nisa nomor 39. Nah, ini zaman masjid. Nah, perhatikan jamaah. Untuk keluar. Ini adalah perbatasan rumah Rasulullah. Ya. Ini adalah perbatasan rumah Rasulullah. Oke, kita lanjut. Ya, ini sebentar. Kadang-kadang ada kebijakan dalam. Nah, perhatikan Pak, ini ditutup Pak ya. Ditutup ya. Ini orang dari luar nggak bisa masuk. Jadi memang dia area raudhah untuk sholat di sini ditutup. Ini ditutup permanen ini. Walaupun tutupnya hanya pakai bahan kain gitu ya, tapi orang nggak bisa masuk. Nah, inilah rumah baginda Rasulullah. Ini rumah beliau di sini. Itu di atasnya tadi kubah yang warna hijau tadi, Pak. Oke. Nah, ini perhatikan ada karpet warna hijau. Ya. Warna hijau. Ini semuanya adalah area raudhah. Ya, area raudhah. Raudhah itu taman. Yang dimana para ulama menyebutkan bahwa karena ini disebut taman surga, ini nanti adalah bangunan di mana yang nanti juga ada di surga. Makanya orang-orang itu berbondong-bondong di sini untuk apa? Berharap nanti ketika dia sujud di sini, sholat di sini, bermunajat di sini, pernah di sini, nanti keangkut ke surga, Pak. Nah, itu harapannya, Pak. Ya. Jadi kenapa orang berlomba-lomba ke sini seperti itu? Dan ini tempat yang paling disukai sama Rasulullah. Tempat yang paling disukai sama beliau. Ketika beliau itikaf di sini, doa di sini, bermunajat di sini, nerima tamu di sini, ngaji di sini, Masya Allah. Jadi kebayang Pak, nanti kita akan berkunjung di mana? Dulu baginda Rasul itu sujud di sini Pak. Bayangkan nanti ketika kita sujud, dulu tempat ini yang dibuat oleh Rasul sujud. Dulu ada tempat di mana dipakai oleh Rasul untuk berdoa. Bayangkan itu Masya Allah ya. Walaupun kita belum pernah berjumpa, tapi rasa rindu itu Masya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya.
nanti saran saya doanya Bapak jangan begini. Nanti kalau doa begini diusir askar, Pak. Nanti ketika kita sujudnya yang lama berdoa. Ketika kita rukunya yang lama sambil berdoa. Ya, berdoa pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, tapi jangan diucapkan. Ya Allah, hutangku banyak nih, lunasin dong. Ya batal sholatnya. Berdoa dalam hati, ya kan? Berdoa dalam hati. Ya minta sama Allah, ya Allah makasih ya Allah. Ya Allah makasih ya Allah, makasih ya Allah. Nikmatmu banyak banget ya Allah. Ya Allah rahmati kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Itu doanya dalam sholat. Ketika habis baca Al-Fatihah, ya kan? Nanti Anda diam, jangan langsung ruku. Diam tapi sambil doa. Nah, gitu ya caranya. Dan ulama membolehkan. Karena memang as-sholatu hiyal doa. Sholat yaitu doa gitu. Tapi doa kalau bisa bahasa Arab, tapi nggak boleh diucapkan dengan bahasa Indonesia. Tapi boleh dibayangkan atau dirasakan seperti itu. Kita lanjut. Nah, waktu di sini hanya 15 menit. Ya, maka ngantri kan? Sunnahnya. Ya, maka ini nanti Laksanakan aja dah. disuruh keluar sama askar. Haji, oh kan, haji. Suruh keluar, maksudnya suruh keluar itu kan. Maksudnya gantian gitu. Nah, ini Pak, ini adalah mihrab. Mihrab di mana dulu Rasulullah mengimamin sholat, Masya Allah. Nanti kalau bisa Pak, sholat di sini Pak. Dulu Rasul sujud di sini Pak. Ya, Masya Allah, bayangkan ya. Kita akan ketemu keningnya dengan kening Rasulullah Muhammad SAW di sini Pak. Ya, ini adalah mihrabnya Rasulullah Muhammad SAW. Rasul kalau ngimamin sholat di sini. Nah, ini adalah rumah Rasulullah Muhammad SAW. Dan di balik ini Pak, itu Rasulullah dimakamkan. Nah, ini saya bilang ini mihrab, ya, tempat Rasulullah mengimamin sholat. Ya, sebentar. Ini kayak ada warna kuning nih Pak ya. Kelihatan Pak ya? Dikit ya. Ini adalah mimbar Rasulullah. Ini mihrabnya. Ya, oke. Saya ini. Ya. Ini adalah apa namanya? Mihrab. Yang ini adalah mimbar. Nah, kata Rasulullah, ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Apapun yang di antara rumah Rasul kan di sini kan. Jadi kalau kita tarik Pak, antara rumah Rasul sampai mimbar itulah Ria Raudhah. Gitu ya. Jadi antara rumah Rasul sampai mimbar itulah rumah baginda Rasul Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang disebut Raudhah. Ya, area Raudhah itu segitu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Kita keluar Pak, kita keluar, ya kita langsung berziarah ke makam Rasulullah.
sebelah sini jamaah ya. Kita lanjutkan. Kemudian di samping makam Rasul itu ada makam Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini makam Rasulullah ya, di balik tembok ini itu ada makam Rasulullah dan sampingnya ada makam Abu Bakar, ada makam Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Abi Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum ya Umar ibnu Khattab. Ya, nanti kita berikan salam kepada Rasulullah dan dua sahabat yang paling mulia. Baik, sudah selesai. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ustaz, Ya. ini tadi kan kata Ustaz kan, saya emang waktu itu pernah ya udah lupa apa di antara mihrab sama mimbar tuh sama makamnya itu kan itu area kalau bisa sholat di situ ya. Seandainya itu enggak, Penuh. tapi masih di karpet hijau, Ya. ya di belakangnya masih bisa juga kan ya? Ya, betul, betul. Jadi memang gini ya, apa namanya? Dalam ibadah itu kan ada namanya sesuatu yang afdol ya, gitu. Ya memang area rodo itu areanya itu sempit sangat sekali, Pak, terbatas. Gitu. Kalau panjangnya ya panjang tadi sepanjang mimbar sampai rumah Rasul, itu panjangnya. Ya. Nah, untuk lebarnya itu enggak selebar-lebar amat. Dia sangat sempit. Maka ulama Saudi mereka berijtihad ya melebarkan area raudhah. Insya Allah pahalanya sama, Pak. Pahalanya sama, fadilahnya sama, keutamanya sama begitu. Ya. Seperti misalkan orang buka puasa lah. Orang buka puasa itu kan disunahkan apa? Makan yang manis-manis ya, atau disegerakan gitu ya. Tapi boleh nggak ditunda? Ya boleh. Sama-sama buka puasa gitu ya. Jadi ala kulihal sama misalkan kita sholat ya, sholat misalkan di shaf yang pertama dengan yang kedua, ya pahala sholatnya sama. Pahala sholatnya sama. Memang keutamaannya itu tentunya ada perbedaan ya. Ada perbedaan kenapa? Shaf utama adalah dapat onta. Nah, kedua dapat sapi, ketiga kambing, berikutnya ayam, berikutnya telur ceplok gitu kan. Tapi semua dapat keutamaan gitu kan. Dapat keutamaan shaf sholat dan sebagainya. Sama ketika masuk raudhah, semua dapat keutamaan yang sama. Gitu ya. Baik, bismillah, nanti dinikmati saja. Insya Allah dengan niat kita tidak ngoyo. Apa itu ngoyo itu? Maksakan diri. Tidak memaksakan. Oh iya gitu Mbak ya. Tidak memaksakan diri. Itu semua bisa. Kenapa? Karena di situ kan memang areanya sudah disepakati ulama, bahkan mereka berijtihad ini buat kebaikan umat. Kebayang Pak, umat sedunia itu kalau nggak dilebarkan raudhahnya Pak, itu maka akan mendolimi orang banyak. Betul ya? Betul. Seperti itu. Sebagaimana Masjid Nabawi sekarang diperluas dan bahkan sekarang mau diperluaskan lagi itu buat kemaslahatan dan itu jauh lebih utama daripada kemudian memaksakan sesuatu yang keutamaan tadi. Nah, gitu ya. Insyaallah sama insyaallah. Demikian ya, Bu. Ya. Baik, saya coba lihat kan perempuan ya. Posisinya sama kurang lebih. Bapak dikirimin. Wah, nggak canggih ini. Gagal ini nih. Gagal download. Oke, sebentar. Baik, sampai sini ada yang tanya lagi ya? Nah, sebentar. Sudah kebayang ya, Pak Endi, Bu Tuti, Mas Agus, Mbak Eris ya? Insya Allah. Insya Allah ya. Baik. Jadi ini area, ya karena saya tidak bisa mendampingi langsung ya. Saya berikhtiar mudah-mudahan dengan penjelasan ini sebagai panduan saja di sana. Ya,
Ini insya Allah hotel kita di sini ya, langsung dekat masjid ya. Nah ini nanti kita ke sini. Ini adalah, bentar, ya keluar. Oke. Bentar, maaf. Ya, ini ya dari hotel kita, lurus, nanti belok kanan, nanti ketemu kebun Pak. Kebun, namanya kebun Sakifah Bani Sa'idah. Ini kebun masih orisinil. Ini kebunnya punya orang Madinah. Dulu adalah tempat di mana sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu dibaiat menjadi khalifah pertama. Di sini ya, di sini. Nanti insya Allah biasanya akan diajak apa namanya untuk city tour ke sini. Ya, ini tempat taman-taman ini masuk sini aja. Kadang dibuka kadang ditutup. Biasanya pada asar itu asik di sini, main di sini. Ya, banyak burung-burung ya, taman di sini. Kemudian kita akan sedikit menjelaskan, nanti jalan ke sini Pak, lurus ke depan sampai mentok sini. Mentok pintu ini, belok kanan. Nah, namanya ada Masjid Gomamah. Masjid Gomamah ya. Oke. Masjid Gomamah. Ya. Nah, ini masjidnya Masjid Gomamah. Ya, ini Masjid Gomamah. Ini masjidnya. Ini masjid yang dulu dikisahkan Rasulullah itu pernah sholat Id, ya itu di sini itu panas terik, tiba-tiba mendung itu menaungi beliau, ya, dan itu suasana jadi adem, maka disebut masjid mendung, ya. Dan Rasul juga pernah sholat istisqa minta hujan di sini, gitu ya. Nanti kita akan ke sini. Di sebelahnya itu nanti ada masjid sahabat Abu Bakar. Ini posisinya pas di sebelah pintu Babu Salam. Pintu kalau dulu itu 7 atau 8. Baik. Itu tadi ya. Kemudian sebentar. Ya, saya ulangi lagi. Oke. Kita kemudian nanti Bapak kalau pengen masuk makam baki, Pak Hendi, Mas Agus, itu ba'da sholat subuh. Nanti agendakan berdua saja. Berdua. Karena saya nggak bisa ngasih tahu jamaah yang lain gitu. Gitu kan? Gitu. Kadang-kadang diantar sama mutawif, kadang-kadang tidak, gitu kan? Ala kulihal biasanya jamaah kami pandu untuk ke makam baki. Caranya gimana makam baki? Ini makam yang Rasulullah selalu mendoakan untuk ahli baki. Bahkan makam yang apa namanya pertama kali dibangkitkan setelah hari kiamat. Ini adalah makam baki. Nanti di sini ada ketemu dengan putri Rasulullah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Muhammad SAW. Ada Sayyidina Utsman bin Affan. Ada putrinya Ruqayyah, Umi Kalsum, dan pak sahabat-sahabat mulia di sini. Nah, gimana cara masuknya? Nanti subuh ya jamaah keluar apa namanya? Nanti Bapak masuk masjid. Ini masjid ya masuk. Nanti kalau bisa di area depan sini. Udah sholat subuh langsung keluar. Saya lewat tadi antrian rodo tadi. Saya ke sini. Nah, langsung masuk aja, Pak. Nanti Masya Allah nanti kita akan menyaksikan betapa makam baki ya segitu aja. Nanti kita akan diajak keliling. Ya. Keluar-keluar nanti syuruk. Udah langsung ke hotel sarapan. Atau sholat syuruk dulu boleh lah, ya kan? Seperti itu ya. Baik, biasanya nanti ada proses pemakaman, nanti Anda kalau bisa melihat nanti dari jarak jauh. Ya, kita akan diizinkan masuk. Itu dari batas subuh sampai jam sekitar 6:30 itu diizinkan masuk. Ya, berziarah banyak sekali. Mas 7 boleh tuh. Ya, Oke. makam baki. Ya, tapi kalau 6:30 ke sini nanti sarapannya kelewat. Ya, oke. Cari nasi goreng sana, Ustaz. Iya, Pak. Nah, ini Cari tadi nasi goreng sana. nasi goreng ya. Nah, ini tadi saya sebut apa namanya? Taman Bani Sa'idah ya. Ini Taman Bani Sa'idah, ini taman-tamannya. Nah, ini tamannya. Jamaah. Dia ini ada prasasti di sini, ada sejarahnya.
ya. Dan ini masih orisinil nih, ya. Ada peluasan Masjid Nabawi, tapi ini tidak dihancurkan. Ini adalah situs sejarah. Baik, sampai sini ada yang tanyakan sebelum kita tutup? Udah, Ustaz. Cukup ya. Bismillah. Terima kasih Cukup. Pak Ebi. Bu Makasih Tuti. juga, Ustaz. Apa namanya? Nanti untuk yang apa namanya radionya itu nanti Ya. saya berikan nanti ini ya di bandara insya Allah ya. Ya. Nah, Mas Agus, Beris, nanti malam saya ke rumah ya. Oke, Kang. Ya. Kang, buku panduan sama buku dzikir kita belum dapat ya? Oke, siap. Nanti dibawain. Pak Endi sudah kemarin ya? Udah. Sudah berdua ya? Oke, nanti saya kasih yang terbaru juga, Pak. Yang sudah ada bab fikihnya. Bonus. Amin. Baik, terima kasih. Mbak Iris ada yang tanyain? Pak Ustadz, sama itu nanti jadi kesini kan Pak? Iya, malam jadi malam. Iya, sama apa itu tata cara ini Mas, apa itu masang baju ikhram ini makainya. Oh iya, oke siap. Buat ini ya, buat Elnat ya. Buat L. Betul. Nanti sekalian saya Iya. praktekin juga pakai radio itu ya untuk makainya Iya, buat Elnat, buat iya. mereka. Nanti kita bawain sekalian nanti. Ya, siap Pak, siap. Alhamdulillah ya. Perlengkapannya dicek satu persatu lagi ya. List yang sudah saya berikan itu coba di checklist ya, gitu ya. Itu semoga sudah apa namanya terlist dengan baik, tidak ada yang terlewat. Pastikan jamaah apa namanya tidak terburu-buru, ya santai saja nikmati perjalanan ini ya. Yang terpenting adalah jamaah sebelum berangkat tolong biasakan membuat surat wasiat. Ngeri Pak, wasiat Pak. Enggak, karena ini sunnah dari Rasulullah kan. Jadi ketika kita mau bepergian, apalagi kita mau pergi jauh dan lama gitu kan, kita berwasiat. Ya wasiat ini nanti akan menguatkan niat kita mau ibadah, kita mau umroh, kita mau berziarah, itu semakin barokah insya Allah ya. Kita berwasiat ke anak-anak, berwasiat ke orang rumah, wasiat apa saja buat kebaikan. Ya kan umur nggak tahu ya. Tapi berharap insya Allah semua sehat dan panjang umur dan semua kembali ke tanah suci dan kembali ke Indonesia dengan selamat semuanya. Amin insya Allah. Ini Ustaz ya? Ya, 2 ini kan? Bukunya. Yang kita pakai yang warna hijau, Bu. Oh ini. Betul. Yang itu. Yang sebelah itu kan tulisnya kecil-kecil ya. Iya. Iya. Ya nggak apa-apa, itu bonus saja. Iya. Bonus ya. Baik, terima kasih semuanya ya. Jaga kesehatan. Ya mulai sekarang jangan makan pedas dulu. Ya, kalau di sono makan pedas nggak apa-apa, ada obatnya Zam-Zam ya. Ya, sekarang jangan makan pedas. Ya, tidurnya diatur jam 9 harus tidur. Mudah-mudahan sehat semuanya. Dan mohon maaf ya, terakhir Pak Hendi, Bu Tuti, Mas Agus, Mbak Eris, kalau ada perubahan hotel ya, qadarullah kita sudah berikhtiar. Memang tidak dapat hotel sesuai dengan request yang di Mekah ya. Bahkan pimpinan kami kemarin benar-benar ke Mekah, sampai di sana tetap kegeser ya. Nanti requestnya insya Allah Pak Hendi yang di Madinah sudah dengan request kemarin Pak ya, di Madinah ya. Nanti untuk Mekah ya mohon izin tidak belum bisa sesuai request ya. Mudah-mudahan tetap khidmah, tetap khusyuk, dan semoga ini menambah perjuangan kita insya Allah ya. Barakallahu, kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.